Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PT Official YouTube channel. Seperti biasa, sebelum lanjutin nonton video ini, pastiin kalian udah subscribe channel aku dulu supaya channel aku bisa lebih berkembang. Jadi, beberapa waktu yang lalu, kalau kalian perhatiin di channel YouTube aku ada buat video tentang cerita singkat diriku sendiri dari awal kena TB, terus pengobatan dan sampai sembuh alhamdulillah. Jadi di video kali ini aku tuh pengen kasih informasi sedikit ke kalian beberapa mitos yang udah banyak beredar di masyarakat gitulah tentang penyakit TB. Kenapa aku buat video tentang mitos-mitos penyakit TB? Ya karena gini deh, waktu aku sendiri nih TB, aku ngerasa kayak dikucilkan. Maksudnya kayak beberapa hal yang aku nggak suka terjadi di hidupku, dan itu tuh kayak sumpah demi apapun di situ tuh TB tuh kayak kutukan, pokoknya dijauhin banget gitu loh, karena ada beberapa mitos yang sebenarnya mereka tuh nggak tahu. Dan karena kita tahu, kita nih sebagai penderita TB kita udah pasti tahu kan dari dokter. Nah jadi kita tuh kayak sebenarnya itu tuh salah, tapi karena mereka taunya kita TB, ya paling mereka mikirnya itu adalah pembenaran dari kita sendiri, pas sebenarnya itu memang salah. Ternyata jadi bapakku miring. Gimana sih? Gini. Oke. Okay. Oke. Okay. That's good. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai membahas mitos-mitos dari TBC atau TB. Aku taunya sih TB. Mitos yang pertama, kata orang-orang dan mitos yang beredar, TB adalah penyakit turunan. Padahal sebenarnya itu nggak benar sama sekali, karena nggak mungkin dong ada kuman yang menurun dari hormon manusia. Maksudnya kayak turunan itu kan berarti kayak ada hormonnya tuh dari misalnya gini deh, kayak anak kembar. Oh pasti orang tuanya punya hormon yang apa tuh, kayak genetik gitulah, yang bisa bikin keturunannya punya kembaran. Nah kalau misalnya TB itu enggak, karena TB itu tuh asalnya dari kuman, bukan dari gen, bukan dari hormon kuman. Jadi persepsi orang-orang yang bilang kalau TB adalah penyakit turunan itu salah. Mitos yang kedua seputar TBC adalah penyakit TBC itu hanya menyerang ke orang-orang miskin, low end. Padahal sebenarnya kalian nggak tahu kan, banyak orang kaya yang kena TB. Ya walaupun kayak pemerintah emang punya program buat masyarakat yang terkena TB, itu pengobatannya gratis, tapi bukan berarti semua masyarakat yang terkena TBC adalah orang-orang low end atau orang-orang miskin. No, sebenarnya banyak banget orang kaya juga yang kena TB. Lagian emangnya kuman TB tahu ini orang kaya, oh jangan dideketin? Nggak mungkin lah. Jadi kuman TB tuh nggak milih-milih orang, mau kaya mau miskin. Ya kalau mereka memang terkontaminasi atau terhirup kuman itu, ya TB bisa menyerang ke orang itu walaupun dia kaya sekalipun. Mitos yang ketiga adalah TBC itu adanya di paru-paru. Itu sebenarnya salah banget, salah besar. Jadi apa ya? Jadi TB itu ada yang namanya ekstra paru atau yang ada di luar paru. Ya memang benar, TB itu ada di paru, tapi bukan cuma paru. Kayak di kelenjar ada, di payudara ada,
Pokoknya TB itu bisa nemplok di mana dia mau lah gitu. Dan TB yang ada di luar dari paru itu namanya adalah TB ekstra paru. Mitos yang keempat adalah orang-orang yang terpapar kuman TB udah pasti terkena TB. Itu mitos yang salah banget. Karena kayak gini, kita orang-orang yang udah diagnosis TB, kita pasti dikasih tahu dong sama dokter untuk memperhatikan adab batuk dan bersin, untuk selalu memakai masker, untuk apa sih kalau batuk, pokoknya gimana sih caranya supaya kita itu nggak menularkan ke orang lain. Kita semua tuh pasti tahu. Jadi orang-orang yang bilang kalau orang yang udah terkontaminasi dengan kuman TB itu udah pasti terkena TB itu salah. Dan juga imun setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau misalnya imunnya kuat, dia pasti bisa bertahan melawan kuman-kuman TB yang udah masuk ke tubuhnya itu. Mitos yang kelima, ini adalah mitos yang sumpah aku gemes banget. Karena jujur banget ya, dulu sebelum aku kayak didiagnosis terkena TB, aku juga bukan apa sih, gimana ya bahasanya, orang tua aku udah menanamkan, si ini nih TB, kamu nggak boleh minum di bekas mulutnya ini, kamu nggak boleh makan di bekasnya ini, kamu nggak boleh makan sendok yang dipakai sama dia. Jadi yang ada di pikiran aku adalah orang TB bukan punya makanan, orang TB punya alat makan yang nggak boleh dicampurin sama orang sehat. Dan sebenarnya itu adalah mitos yang pasti diyakini oleh semua orang, karena keluarga aku juga gitu. Sampai-sampai waktu awal mula aku TB, aku beli sendok plastik. Kalau kalian tahu yang sering ada di catering itu yang warna putih, aku beli itu satu pak, abis makan buang, sumpah. Karena mereka nggak mau make alat makan yang aku pakai, kayak sejijik itu. Padahal sebenarnya ya habis aku makan dicuci kayak biasa, kumannya udah hilang, dicuci bersih tuh udah, kumannya udah hilang. Dan kayak gak mungkin banget kumannya bisa bertahan lawan sabun. Tapi jujur pertama aku tuh kayak nangis, sedih banget sih. Tempat makan dipisah, gimana coba rasanya? Ya pokoknya kayak dan yang kalian harus tahu itu adalah mitos. Kalian cukup cuci bersih bekas makannya, udah kalian bisa pakai lagi itu bekas makan. Nggak bakal nular, tenang aja. Mitos yang terakhir adalah orang yang udah kena TB itu udah pasti nggak bisa sembuh. Sumpah itu mitos banget, coy. Itu adalah mitos yang nggak realita, apa sih bahasanya tuh, kayak please, orang TB itu bisa sembuh, yang penting dia rutin minum obat, nggak bolong-bolong, terus itu dia nggak makan apapun yang dilarang, dan dia kayak hidup sehat aja gitu, lebih menjaga semuanya. Dan buktinya aku alhamdulillah udah sembuh. Jadi kalau kalian dengar dari orang nih, hati-hati dia TB, dia tuh nggak bisa sembuh, oh my god, shit. TB bisa sembuh, tenang aja, TB bisa sembuh. Dan yang harus kalian tahu, orang yang terkena TB 2 minggu setelah proses pengobatan itu TB-nya tuh udah nggak menularkan lagi. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Cuman mereka memang harus tetap menggunakan masker, antisipasi aja untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Jadi itu tadi beberapa mitos yang udah beredar di mana-mana tentang TB. Semoga aja kalian udah bisa mengubah mindset kalian yang menurut aku kayak kasihan banget orang-orang yang terkena TB, karena mitos-mitos yang kalian simpan di kepala kalian itu sebenarnya salah. Mungkin sekian dulu video dari aku. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah. Selanjutnya aku bikin video tentang apa lagi, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.